Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kemunculan seekor ular piton raksasa di sebuah desa kecil di Sumatera Selatan. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Mentari pagi belum tinggi, tapi panasnya sudah seperti bara. Daun-daun padi di desa Sungai Cinta tampak layu, menguning, dan kering seperti jerami. Tanah sawah mengeras, retak-retak seperti kulit yang haus air. Sudah 3 bulan hujan tak turun, dan angin yang biasanya sejuk kini terasa panas membakar kulit. Rian, seorang pemuda berusia 24 tahun, berjalan pelan di pematang sawah. Keringat membasahi dahinya. Di tangannya, ia menggenggam sabit tumpul yang sudah lama tak digunakan. Di kejauhan, terlihat ibunya, Buati, sedang menjemur gabah yang tinggal separuh dari biasanya. "Rian, sepertinya panen kali ini kita hanya dapat segini," ucap Buati lirih. Matanya menatap hamparan padi yang gersang. Rian menarik napas panjang. "Iya, Bu. Allah masih kasih rezeki, meski sedikit. Kita sabar, ya, Bu." Buati tersenyum tipis. "Sabar, Nak. Sabar itu kunci rizki." Namun di balik senyum itu, ada kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Air sumur makin surut. Beberapa hewan ternak warga mulai mati. Desa yang dulu hijau kini sepi. Hanya suara jangkrik yang terdengar di malam hari. Rian melangkah menuju tepi sungai kecil yang dulu menjadi sumber kehidupan desa. Kini alirannya tinggal setetes. Ia jongkok, menatap air yang hampir habis, lalu menyentuhnya dengan ujung jarinya. Air itu hangat dan berbau lumpur. "Ya Allah," bisiknya pelan. "Jika ini ujian, kuatkan kami." Sore harinya, Rian duduk di bawah pohon kelapa tua. Angin yang lewat membawa debu, membuatnya batuk kecil. Dari kejauhan, ia melihat sosok Pak Leman berjalan mendekat dengan tongkat kayunya. Pak Leman adalah petani paling tua di desa. Rambutnya putih semua, tapi langkahnya masih tegap. "Rian," panggilnya. "Aku dengar dari warga, sungai di ujung timur makin dangkal. Ada yang bilang banyak ikan mati." Rian mengangguk pelan. "Benar, Pak. Bahkan airnya nyaris kering." Pak Leman menatap langit yang merah menyala di ufuk barat. "Kita harus banyak-banyak istighfar, Nak. Alam ini sedang menjerit. Kalau manusia lupa bersyukur, Allah bisa menegur dengan cara yang halus, tapi juga bisa dengan cara yang menggetarkan." Kata-kata itu membuat dada Rian bergetar. Ia terdiam lama, memandangi langit yang makin gelap. Di hatinya muncul rasa takut bercampur harap. Malam itu, sebelum tidur, Rian duduk di depan jendela, menatap ke arah sawah yang membentang hitam di bawah cahaya bulan separuh. Ia mendengar suara aneh dari kejauhan, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak di antara semak-semak. Tapi ia tak memedulikannya. Ia hanya berzikir pelan, memohon agar Allah segera menurunkan rahmat-Nya. "Ya Allah," bisiknya lagi. "Kami sudah berusaha, tapi kami tak mampu tanpa pertolongan Mu." Ia tak tahu, doa malam itu akan menjadi awal dari peristiwa besar yang menggetarkan seluruh desa. Sebuah kejadian yang akan viral di seluruh negeri, dan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, udara terasa ganjil di desa Sungai Cinta. Embun tak lagi menetes di ujung daun, dan aroma tanah yang biasa menyapa pagi hari kini berganti dengan bau kering yang menusuk hidung. Rian terbangun lebih awal dari biasanya. Seperti biasa, ia berjalan ke sawah membawa cangkul di pundaknya. Tapi entah kenapa, hari itu hatinya terasa tidak tenang, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Langit memutih diselimuti kabut tipis. Ketika Rian melangkah di antara rumpun padi yang layu, ia mendengar suara gemerisik dari arah timur sawah. Suara itu pelan, tapi teratur, seperti sesuatu yang besar sedang bergeser perlahan. Ia berhenti sejenak, menajamkan pendengaran. "Angin, mungkin cuma angin," gumamnya. Tapi tak lama kemudian, tanah di bawah kakinya bergetar ringan. Ia menatap ke arah sumber suara, dan saat itulah napasnya tertahan.
Di antara rumpun padi yang kering, muncul sesuatu yang besar, sangat besar. Warna kulitnya coklat kehitaman, berkilau di bawah sinar matahari pagi. Perlahan, makhluk itu bergerak, tubuhnya panjang melingkar, sisiknya tebal dan berkilau seperti baja. Kepala besar dengan mata kuning keemasan menatap lurus ke arah Rian. "Ya Allah!" Suara Rian gemetar. Tubuhnya kaku tak mampu bergerak. Di hadapannya, seekor ular piton raksasa, panjangnya mungkin 8 meter, sedang merayap keluar dari semak. Rian mundur perlahan, tapi ranting kering di bawah kakinya patah, menimbulkan suara kecil. Seketika ular itu berhenti, lidahnya menjulur cepat, mencium arah keberadaannya. Rian menahan napas, matanya tak berkedip. Detik itu terasa sangat panjang. Beberapa saat kemudian, ular itu melanjutkan gerakannya, menyeberangi pematang sawah menuju arah sungai yang mengering. Rian baru bisa bernafas lega. Ia berlari pulang secepatnya. "Bu! Bu!" teriaknya begitu sampai di halaman rumah. Buati yang sedang menyapu halaman menoleh kaget. "Ada apa, Nak? Kenapa pucat sekali wajahmu?" "Bu, di sawah ada ular besar sekali, Bu. Besar banget." Teriakan Rian langsung menarik perhatian warga. Tak lama kemudian, orang-orang datang membawa kayu, cangkul, bahkan kamera ponsel. Mereka berlari ke arah sawah, penasaran dan takut bersamaan. "Ular sebesar apa sih?" tanya salah satu warga. 8 meter mungkin." "Aku lihat sendiri," jawab Rian terbata. Sesampainya di lokasi, warga berhenti serentak. Ular itu masih di sana. Sebagian tubuhnya melingkar di dekat sungai yang kering. Ukurannya luar biasa besar. Sisiknya berkilat terkena matahari. Beberapa orang langsung merekam video dengan ponsel. "Astagfirullah, besar sekali," ucap Pak Leman yang datang belakangan. Matanya terbelalak. Salah satu pemuda berbisik. "Mungkin ini pertanda, Pak. Alam sedang marah." Pak Leman menatap ular itu lama. "Bisa jadi, Nak. Allah sedang memperingatkan kita." Dalam hitungan jam, video ular piton itu tersebar ke media sosial. Komentar bermunculan. Ada yang takjub, ada yang takut, ada pula yang mengaitkannya dengan hal mistis. Wartawan datang. Tim dari kota menelpon kepala desa untuk memastikan kebenaran. Desa Sungai Cinta yang tadinya sunyi, kini dipenuhi rasa heboh dan was-was. Malam harinya, Rian duduk termenung di depan rumah. Angin malam berhembus dingin. Ia masih memikirkan mata ular itu. Tatapan tajamnya seperti menyimpan pesan. "Apa ini peringatan dari Allah?" gumamnya pelan. Dari kejauhan, suara gemericik terdengar dari arah sungai. Padahal sungai itu sudah hampir kering. Rian menatap ke arah sana dengan rasa takut bercampur penasaran. Lalu, samar-samar ia melihat bayangan besar bergerak pelan di bawah sinar bulan. Ular itu masih di sana. Diam. Seolah menunggu sesuatu. Rian menggenggam tangannya kuat-kuat. Ia tahu, mulai malam itu, hidupnya tidak akan sama lagi. Keesokan harinya, suasana desa Sungai Cinta benar-benar berbeda. Dari ujung jalan desa, sampai ke tepi sawah, orang-orang berkumpul dengan wajah penuh penasaran. Anak-anak dilarang mendekat, tapi mereka tetap bersembunyi di balik pagar bambu untuk melihat dari jauh. Beberapa warga bahkan membawa kamera, tripod, dan ponsel, berharap bisa merekam fenomena yang sudah viral di media sosial. Ular piton raksasa itu masih di tempat yang sama, di tepi sungai yang kering. Tubuhnya setengah terendam di lumpur. Sisiknya berkilau disinari matahari pagi. Namun anehnya, meskipun begitu besar dan menyeramkan, ular itu sama sekali tidak menyerang. Ia hanya diam, sesekali menjulurkan lidahnya seperti sedang mengamati manusia yang mengelilinginya. "Jangan dekat-dekat," teriak Pak Leman. "Makhluk itu bukan mainan. Itu ciptaan Allah juga. Jangan dilukai." Beberapa warga berhenti, tapi sebagian lain masih mengambil video. Salah satu pemuda berkata pelan, "Pak, kalau kita tangkap dan jual, pasti laku mahal. Kulitnya saja bisa jadi jutaan." Pak Leman menatap tajam. "Jangan tamak, Nak.
Jangan coba melawan kehendak Allah. Namun kata-kata itu tak membuat semua orang berhenti. Ada yang tetap mendekat, menancapkan kayu di tanah, bahkan mencoba melempari ular itu dengan batu kecil. Saat batu pertama mengenai punggungnya, seluruh warga sontak terdiam. Ular itu bergerak tiba-tiba, tubuhnya melingkar cepat, menimbulkan suara "braak" keras saat menghantam lumpur. Debu naik ke udara. Suara desisnya membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Anak-anak menjerit. Beberapa orang berlari mundur. Tapi anehnya, setelah itu, ular itu kembali diam. Ia hanya menatap lurus ke arah Rian yang berdiri paling depan. Tatapan itu membuat dada Rian bergetar. Ia merasa seperti sedang dihakimi oleh ciptaan Allah sendiri. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, lindungilah kami. Jangan biarkan kami sombong di hadapan makhluk MU." Hari itu, kepala desa memutuskan untuk memanggil tim peneliti dari kota. Namun berita sudah terlanjur menyebar cepat di internet. Dalam beberapa jam, desa Sungai Cinta dipadati orang luar. Mobil-mobil berhenti di jalan utama, drone terbang di langit, dan wartawan berbaris membawa kamera besar. Warga merasa bangga sekaligus takut. Sore menjelang malam, suasana mulai hening. Langit berubah merah keunguan. Rian berdiri di tepi sawah, menatap ular itu yang masih berdiam diri di tempatnya. Tapi tiba-tiba, angin bertiup kencang. Suara seperti gemuruh datang dari arah barat. Daun-daun berputar di udara. Rian memejamkan mata, merasa ada sesuatu yang sangat besar sedang terjadi. Lalu, dalam sekejap, langit seperti bergetar. Petir menyambar, disusul suara guntur keras. Ular itu mendongak tinggi, separuh tubuhnya tegak di udara, seperti menatap langit. Matanya berkilat aneh, seolah sedang merespons panggilan yang tidak terlihat. Semua orang berteriak ketakutan. "Subhanallah! Lihat itu!" teriak seorang warga. "Jangan panik, jangan ganggu dia." Pak Leman berusaha menenangkan, tapi suaranya kalah dengan riuh orang-orang. Rian hanya berdiri mematung. Dalam hati, ia tahu ini bukan sekadar kebetulan. Ada pesan besar di balik kejadian ini. Hatinya bergetar hebat. Di tengah gemuruh petir dan hembusan angin panas, ia mendengar seperti bisikan samar di telinganya, suara yang dalam dan berat. Segala yang hidup bertasbih pada Allah. Rian menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa di sampingnya. Ia menatap lagi ke arah ular itu yang kini perlahan merunduk kembali, lalu masuk ke semak-semak di tepi sungai. Dalam sekejap, makhluk itu lenyap dari pandangan. Desa menjadi sunyi. Hanya suara angin dan detak jantung Rian yang terdengar keras di telinganya. Ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ia yakin, ini bukan sekadar fenomena alam biasa. Ini adalah peringatan. Malam itu, seluruh desa tak bisa tidur. Beberapa warga berzikir, sebagian lain ketakutan, dan sisanya terus membicarakan kejadian siang tadi. Tapi bagi Rian, perasaan itu lebih dalam dari sekadar takut. Ia merasa sedang dipilih untuk menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Malam itu, langit di atas desa Sungai Cinta tampak kelam tanpa bintang. Suara jangkrik pun seperti menghilang, digantikan oleh desir angin kering yang berhembus pelan di antara pohon-pohon kelapa. Di rumah panggung sederhana milik Rian, lampu minyak bergoyang lembut tertiup angin. Bayangan cahaya menari di dinding, menciptakan suasana mencekam. Rian duduk di lantai, lututnya dipeluk erat. Wajahnya pucat, pikirannya tak berhenti memutar kejadian siang tadi. Tatapan ular piton itu, mata besar berwarna keemasan, masih jelas terbayang di kepalanya. Tatapan itu bukan tatapan binatang biasa. Ada sesuatu yang dalam, seolah ular itu mengerti manusia, bahkan mengerti dirinya. Dari dapur, Buati memanggil dengan suara lembut. "Rian, makan dulu, Nak. Dari tadi ibu lihat kamu cuma diam." Rian menoleh pelan. "Bu, tadi aku merasa seperti ada yang bicara padaku di sawah." Buati berhenti sejenak, meletakkan piring di meja. "Siapa yang bicara?" "Aku tidak tahu, Bu." Suaranya berat, tapi tenang.
Katanya segala yang hidup bertasbih pada Allah. Bu Wati terdiam. Tatapannya lembut tapi dalam. Nak, alam ini milik Allah. Semua makhluk, sekecil apapun, tunduk padanya. Jangan heran kalau Allah memilih cara yang tidak biasa untuk menegur manusia. Mungkin Allah sedang menguji keimananmu. Rian menunduk. Tapi Bu, warga sudah heboh. Banyak yang ingin menangkap ular itu. Ada yang bilang mau dijual ke kebun binatang. Aku takut mereka mencelakainya. Bu Wati menghela napas panjang. Kalau begitu, jangan biarkan mereka berbuat zalim. Kalau hatimu merasa itu salah, berarti Allah sedang menitipkan tanggung jawab padamu. Kata-kata itu menggema di kepala Rian sepanjang malam. Setelah Isya, ia tak bisa tidur. Angin berhembus dari jendela membawa aroma lumpur dan rumput kering. Dalam keheningan itu, matanya mulai terasa berat, dan perlahan ia terlelap di atas tikar pandan. Namun tidurnya tidak tenang. Ia bermimpi berada di tengah sawah yang gelap. Langit di atasnya merah menyala, dan dari kejauhan muncul bayangan sosok berjubah putih berjalan mendekat. Wajahnya tidak terlihat, tapi suaranya lembut seperti angin. Rian. Suara itu bergema di sekelilingnya. Jangan ganggu ciptaan Allah. Apa yang ada di bumi adalah bagian dari tanda-tandanya. Jangan biarkan manusia membinasakannya demi nafsu. Rian mencoba bertanya, tapi lidahnya keluh. Sosok itu berhenti di depannya, mengangkat tangan menunjuk ke arah sungai. Dari sana muncul ular piton raksasa yang berkilau di bawah cahaya merah langit. Tapi kali ini, ular itu melingkar pelan dan menunduk di depan sosok berjubah putih itu. Lihatlah, lanjut suara itu. Setiap makhluk tahu tempatnya di bumi. Hanya manusia yang sering lupa. Rian terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ia menatap jendela yang setengah terbuka, dan di luar sana, bulan separuh tampak menggantung pucat. Pagi harinya, kabar baru menyebar. Beberapa warga dari desa sebelah datang dengan niat menangkap ular itu. Mereka membawa jaring besar, bambu panjang, dan mobil pick-up. Warga Sungai Cinta berkumpul di jalan, termasuk Rian dan Pak Leman. Jangan kalian sakiti makhluk itu, seru Pak Leman keras. Dia tidak menyerang siapapun. Dia hanya lewat. Salah satu warga luar menjawab sinis. Kami cuma mau bantu. Ular sebesar itu bahaya. Kalau tidak ditangkap, bisa memangsa orang. Rian melangkah ke depan. Suaranya bergetar tapi tegas. Aku sudah melihatnya. Dia tidak jahat. Dia cuma tersesat. Tolong, jangan lakukan ini. Tapi tak ada yang mendengar. Orang-orang itu tetap melangkah ke arah sungai, membawa tombak dan tali. Pak Leman menatap Rian dengan pandangan penuh makna. Nak, mungkin ini ujianmu. Kalau kamu benar percaya bahwa itu ciptaan Allah yang harus dijaga, maka lakukan sesuatu. Rian menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu, yang akan datang bukan sekadar peristiwa biasa. Ia merasa Allah sedang menguji keyakinan, keberanian, dan ketulusan hatinya. Langit mulai mendung. Angin berputar di atas kepala. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh rendah seperti dari dalam tanah. Rian menatap sungai yang berkilat samar di bawah sinar matahari yang mulai tertutup awan. Ia tahu, hari itu akan menentukan segalanya. Langit pagi itu kelabu, seakan bumi sendiri menahan napas. Angin berhembus kering dari arah barat, membawa debu dan aroma tanah panas. Di tepi Sungai Cinta, puluhan warga telah berkumpul, sebagian dari desa sekitar, sebagian lagi dari luar yang datang hanya karena ingin menyaksikan fenomena yang viral itu. Beberapa membawa kamera besar. Ada juga yang menyiarkan langsung lewat ponsel mereka. Ular piton raksasa itu tampak di tengah sungai yang kering, menggeliat pelan seperti sedang mencari tempat berlindung. Tubuhnya separuh terendam lumpur, tapi gerakannya tenang, tidak mengancam siapapun. Namun warga yang berdiri di sekelilingnya tak melihat kedamaian itu. Mereka hanya melihat bahaya dan peluang. Kalau kita tangkap, bisa dijual mahal ke kebun binatang, kata seorang pria muda, mengencangkan tali yang dibawanya. Cepat sebelum kabur.
Ini kesempatan langka, sahut yang lain. Rian berdiri di antara mereka. Wajahnya tegang, tangan gemetar. Ia tahu ular itu tidak menyerang. Tapi nafsu manusia kadang lebih menakutkan dari makhluk apapun. Di sampingnya, Pak Leman memegang tongkat kayu dan berkata lirih. "Nak, ingat pesan mimpumu. Ini waktunya kamu bertindak." Rian mengangguk perlahan, lalu maju ke depan. Suaranya lantang memecah kerumunan. "Berhenti! Semua berhenti!" Orang-orang menoleh. Beberapa mengernyit heran. "Kenapa kamu halangi, Rian?" teriak salah satu warga. "Ular itu tidak bersalah. Ia hanya tersesat. Jangan bunuh ciptaan Allah. Kalau kamu takut, minggir saja. Ini bukan urusan anak muda." Rian menggertakkan gigi. "Justru karena aku muda, aku tidak mau diam saat kalian berbuat zalim." Kerumunan mulai gaduh. Beberapa warga mendorongnya. Pak Leman mencoba menahan mereka. Tapi jumlah orang terlalu banyak. Rian maju lebih jauh, hingga kakinya menginjak lumpur sungai. Ular itu kini hanya berjarak beberapa meter darinya. Matanya yang besar menatap lurus ke arah Rian. Tenang, seolah mengerti apa yang terjadi. "Subhanallah," Rian berbisik. "Kau makhluk Allah yang juga sedang diuji, ya?" Tiba-tiba, salah satu pria dari kerumunan melemparkan bambu panjang ke arah ular itu. Ular itu bereaksi cepat, menggeliat keras hingga air dan lumpur terpercik ke segala arah. Warga berteriak panik. Beberapa orang terpeleset. Ada yang menjatuhkan tali, tapi sebagian lain tetap berusaha menangkap. Rian berlari ke tengah sungai, berdiri di antara ular dan warga. "Cukup! Jangan satu langkah pun mendekat," teriaknya. Orang-orang terhenti sesaat, bingung melihat keberanian Rian. "Kamu gila, Rian. Bisa dimangsa kau nanti." "Lebih baik aku dimangsa daripada melihat kalian menghina ciptaan Allah," jawab Rian lantang, matanya berkilat. Hening sesaat. Hanya suara desis ular dan gemuruh angin yang terdengar. Awan di atas kepala bergulung pekat. Lalu petir menyambar tak jauh dari sana, membuat tanah bergetar. Semua orang menjerit dan mundur. Dalam kekacauan itu, ular piton itu perlahan bergerak menjauh ke arah hutan, melilit batu besar lalu menghilang di balik semak. Ketika semuanya usai, hujan tiba-tiba turun. Deras. Setelah berbulan-bulan tanpa setetes air pun, langit akhirnya menurunkan rahmatnya. Warga berhamburan mencari tempat berteduh. Hujan itu membasahi tanah, membasuh lumpur, dan menenggelamkan sisa jejak ular raksasa itu. Rian berdiri diam. Seluruh tubuhnya basah kuyup. Air hujan bercampur dengan air mata di pipinya. Di tengah hujan yang menenangkan itu, ia menatap langit sambil berbisik lirih. "Terima kasih, ya Allah. Engkau tunjukkan kekuasaan MU dengan cara yang tak terduga." Pak Leman menghampirinya, menepuk pundaknya pelan. "Nak, hari ini kau telah lulus dari ujian yang tak semua orang mampu menjalaninya. Ujian keimanan bukan hanya tentang sabar dan doa, tapi juga keberanian untuk melindungi kebenaran." Di kejauhan, petir kembali menyambar, lalu berganti dengan cahaya lembut mentari sore yang menembus awan. Warga yang tadi ingin menangkap ular itu kini terdiam, menatap Rian yang masih berdiri di tengah hujan, seperti pahlawan kecil yang membela makhluk Allah dari tangan manusia sendiri. Namun jauh di hutan, di antara pepohonan basah, seekor ular raksasa merayap perlahan, menatap langit dengan mata berkilau. Ia lenyap di balik kabut, membawa rahasia antara dirinya, alam, dan doa seorang pemuda bernama Rian. Hari itu menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan desa Sungai Cinta. Hari ketika manusia diingatkan bahwa alam juga bisa berbicara, jika manusia berhenti mendengar.